Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Diarsita. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan Airy Rooms. Nah, yang pertama yaitu Airy Rooms merupakan perusahaan startup di bidang accommodation network or SaaS structure yang menghubungkan pelanggan dengan kamar-kamar hotel budget, baik bintang 1, 2 maupun 3 dan maupun non bintang di seluruh Indonesia. Airy Rooms telah berhasil menjual lebih dari 5.000 kamar di dalam platformnya, dan hotel-hotel tersebut tersebar di 33 kota di Indonesia pada akhir tahun 2016. Dapat dilihat dalam situs Airy Rooms, perusahaan ini menawarkan akomodasi berkualitas dengan harga terjangkau, tersebar luas di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan kota lainnya yang telah mencapai ribuan kamar saat ini. Walaupun perusahaan akomodasi ini menawarkan kamar-kamar budget dengan harga murah, namun terdapat jaminan kenyamanan yang ditawarkan untuk pemesan. Jaminan tersebut sama seperti persyaratan yang perlu dimiliki oleh mitra yang hendak bergabung dengan Airy Rooms. Ada dua kategori jaminan yang dijelaskan pada situs Airy Rooms, yaitu jaminan yang didapatkan pada kamar standar dan pada kamar eco. Nah, latar belakang Airy Rooms. Airy Rooms merupakan perusahaan yang bermitra dengan berbagai akomodasi budget di Indonesia untuk dikelola di bawah nama Airy Rooms. Airy Rooms didirikan pada tahun 2015 oleh Dani Handoko dan Samsu Sempena, didukung dengan slogan solusi budget travel. Airy adalah perusahaan milik anak bangsa yang bergerak di bidang teknologi jaringan operator hotel yang bermitra dengan hotel budget di seluruh Indonesia dan menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dengan perjalanan domestik di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 dan sudah bekerja sama dengan lebih dari 2.000 properti dan mengelola 30.000 kamar di Indonesia. Perusahaan yang sudah bergerak di 100 kota ini menyediakan 3 jenis kamar, yaitu Airy Premier, Airy Standard, dan Airy Eco. Nah, startup hotel yang berafiliasi dengan Traveloka yaitu Airy Rooms menutup bisnisnya secara permanen diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Airy menghentikan operasi bisnisnya dalam waktu kurang dari sebulan dan telah memberitahukan para mitra propertinya untuk menghentikan kemitraan yang akan berlaku mulai 31 Mei 2020. Nah, faktor penyebab kebangkrutan perusahaan Airy Rooms yaitu karena wabah COVID-19, pengelolaan keuangan yang buruk, persaingan pasar yang ketat, kesulitan dalam menjaga kepercayaan langganan, perusahaan kondisi ekonomi yang tidak terduga atau gagal mengelola utang dan kurangnya diversifikasi usaha, penurunan penjualan yang sangat signifikan, berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, banyaknya hotel yang tutup, menerima permintaan pengembalian dana yang sangat tinggi dari para pengguna dari uang pemesanan kamar dan penerbangan, banyaknya orang yang memilih mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja dan tidak bepergian, dan yang terakhir ada manajemen yang tidak efektif. Nah, cara mengatasi terjadinya kebangkrutan yaitu satu, meningkatkan kualitas layanan. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan penyewaan kamar akomodasi adalah kualitas layanan yang diberikan. Airy Rooms harus terus meningkatkan kualitas layanannya, mulai dari kualitas kamar, kebersihan, kenyamanan, hingga keramahan staf. Yang kedua, ada melakukan ekspansi ke pasar baru. Airy Rooms dapat melakukan ekspansi ke pasar baru di luar Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara-negara tersebut melakukan inovasi. Dan yang ketiga, ada Airy Rooms harus berinovasi. Untuk menghadirkan layanan yang lebih baik bagi para pelanggannya, hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan produk dan layanan baru seperti Airy Rooms for Business, Airy Rooms Plus, dan Airy Rooms Premier. Dan yang terakhir ada pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Nah, berfokus pada kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dapat membantu mempertahankan basis pelanggan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.
yaitu selanjutnya ada cara mencegah kebangkrutan. Yang pertama ada analisis keuangan, yaitu dengan evaluasi keuangan perusahaan untuk mengidentifikasi sumber masalah. Dan yang kedua ada perencanaan anggaran, dengan menyusun rencana anggaran yang realistis dan fokus pada penghematan biaya. Yang ketiga ada negosiasi utang, ini membicarakan dengan kreditur untuk menegosiasikan restrukturisasi utang atau pembayaran yang lebih lunak. Dan yang keempat ada inovasi dan diversifikasi, menemukan cara baru untuk meningkatkan pendapatan atau diversifikasi layanan. Yang kelima ada manajemen operasional, ini untuk pembaruan dan tingkatkan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada pemasaran dan branding, membangun kembali citra merek melalui kampanye pemasaran yang efektif. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.